Halo Sobat TIC, kali ini tim TIC akan mengunjungi Prit Palace. Dan apa saja sih yang ada di Prit Palace? Kita simak sekaligus nanti kita bincang-bincang dengan seseorang yang ada di Prit Palace. TIC, kali ini kita sedang berada di salah satu kafe yang menjadi magnet bagi pecinta kopi di Sukabumi. Nah, penasaran kan dengan kenikmatan setiap secangkir kopi yang ada di tempat ini? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk. Pertama-tama, tim akan masuk dan melihat setiap sudut yang ada di Prit Palace. Kalau dilihat dari sudut-sudut Prit Palace, sepertinya ada distronya itu. Ya, ternyata ada distro. Wah, ternyata sambil kita istirahat di sini, sambil minum secangkir kopi, kita juga bisa belanja. Beragam sepatu impor ada di sini. Kalau lihat sepatu, yang ini mau, ini juga mau. Ya, daripada kita mau semuanya, lebih baik kita ngobrol-ngobrol sama seseorang yang penting di Prit Palace ini. Selamat siang, kita dari TIC Kota Sukabumi sudah dikonfirmasi akan meliputi kafe ini. Oh iya, tadi manajer sudah memberitahu kami, silakan dulu. Nah Sobat TIC, sambil kami menunggu manajer yang akan diajak bincang-bincang untuk mengetahui lebih jauh Prit Palace ini, kami diberi daftar menu makanan dan minuman yang ada di Prit Palace untuk dipesan. Halo Kak, kenalin aku Kia. Halo. Aku bilang. Halo, Faisal. Kita dari TIC Kota Sukabumi sengaja datang ke sini untuk meliputi kafe ini. Dan tadi juga kita sudah melihat aktivitas yang ada di sini dan melihat suasananya begitu nyaman dan juga bersih. Nah, aku ingin ngobrol sebentar nih sama kakaknya. Kalau boleh tahu, apa sih asal-usul nama dari kafe ini dan kenapa mengusung konsep seperti ini, Kak? Apa ya? Kafe ini Prit Palace itu kalau diartikan nih ke bahasa kita jadi istana kebanggaan. Jadi sebetulnya basically si tempat ini tuh dibentuk itu untuk sebuah ruang buat komunitas tadi begitu dasarnya.
Terus kita mulai pindah ke sini. Jadi dulu gue tuh ada di beberapa tempat, cuma fokusnya bukan di kafe, bukan di coffee shop. Jadi lebih ke activity kayak music activity, kemudian juga fokusnya di desain dan juga distro dulunya. Awalnya udah di sini 2019 awal. Nah kebetulan tempatnya lumayan agak gede nih, makanya secara spontan aja akhirnya kayaknya asik nih kalau ada coffee shop juga, karena awalnya waktu awal banget di situ distro tanpa ada coffee shop gitu. Awal banget ya. Di situ kayak jualan baju gitu. Ya, lebih ke merchandise ya, merchandise band, kemudian merchandise ya komunitas-komunitas lokal di sini. Nah, lalu apa sih Kak fasilitas yang disediakan di kafe ini? Di sini ada beberapa konten kali ya. Ada beberapa konten, satu coffee shop. Terus di sini juga coffee and drink, ada makanan juga. Terus di sini ada clothing atau distro. Ada baju-baju band, merchandise band, musik original gitu dari band-bandnya atau band lokal maupun dari luar negeri juga. Terus ada thrift store, ada thrift space gitu. Ada kita jual sepatu-sepatu second. Terus ada studio musik, ada ruang kursus juga. Kemudian kita punya event yang diisi sama talent-talent lokal dari Sukabumi, dari luar kota, dan juga beberapa kali kita juga mendatangin teman-teman dari luar negeri juga datang di sini gitu. Event musik gitu. Event musik. Jadi aktivitinya ya dengan komunitas, kawan komunitas. Lalu apa sih resep dari kafe ini agar bertahan sampai sekarang? Resepnya pakai garam. Resepnya ya karena emang guanya hobi sih, guanya suka aja gitu, gue suka aja, terus nggak terlalu pengen cepet kaya juga, jadi ya nyantai aja gitu. Terus berjalan aja. Ya lebih konsisten aja udah. Aku pengen tahu nih Kak, apa sih menu unggulan di kafe ini gitu? Selain ada kopi atau apa, ada cemilan juga nggak sih Kak? Cemilan ada, makanan ada. Terus di sini kayak mie ayam hitam, terus ada chicken katsu, chicken bowl ya gitulah, gitu. Terus kalau cemilan juga ada, cemilan banyak, ada yang manis, ada yang asin. Terus minuman, yang kopi, non kopi, soda, gitu. Kalau mie ayam hitam tuh kayak gimana sih? Warnanya hitam. Mie-nya atau? Mie-nya. Oh, mie-nya. Gelap, gitu. Kegelapan. Terbuat dari apa? Yang pasti bukan terbuat dari besi. Itu arang gitu kan? Bukan, mie biasa, cuma warnanya aja hitam. Tapi rasanya beda. Beda dari yang lain. Karena gue yang bikin. Sendiri? Iya. Nah, berarti resep sendiri dong? Ya? Resep sendiri? Resep sendiri. Atau nyontek. Mau dimodifikasi lagi. Kalau minuman yang paling favoritnya apa tuh Kak? Favorit kita punya signaturnya ada Pride Coffee. Teman-teman di sini tuh udah kenal banget deh dengan si Pride Coffee yang jadi minuman kewajiban mereka gitu. Terus ya banyak sih yang mungkin dari kopi itu punya. Kalau yang non kopi nih Kak? Yang non kopi lo boleh cobain kayak coklatnya, terus yang blend-blend yang ini nih berwarna-warna. Kalau ini rasa apa ya? Gitu welcome. Mau cobain nggak? Latte gue. Kalau ini apa nih Kak? Bagus nih Kak. Pink banget ya. Strawberry. Strawberry. Aku cobain juga ya Kak. Haus. Suka yang manis, suka yang nggak terlalu manis. Nggak terlalu manis, soalnya manisnya ada di kakak. Nah Kak, kan selain kafe, tadi kan juga disebutkan kalau tempat ini itu buat musik. Nah, kenapa sih awalnya kok bisa pengen mengundang musisi kayak jadiin tempat ini tuh jadi tempat musik juga gitu Kak? Jadi memang basically gua mungkin salah satu musisi juga di Sukabumi gitu, gua juga punya band. Dan memang sejak awal memang saya itu salah satu orang yang aktif mungkin di komunitas itu Sukabumi. Selain saya band juga, kemudian saya juga punya
barang-barang komunitas gitu. Basically saya di Extreme Music, kemudian mulai ngerambah tuh sejak awal dari tahun 2003 gue mulai bikin event-event musik gitu kan. Nah kemudian di 2016 atau 2015an gitu mulai itu kita nyentuh ke teman-teman di luar Extreme Music, jadi semua jenis aliran musik kita bareng-bareng bergerak sama mereka gitu kan. Kemudian kenapa bilang di sini itu kita pada akhirnya juga melibatkan kawan-kawan juga, karena mungkin salah satunya kalau bukan kita siapa lagi yang fasilitasi gitu, salah satunya gitu. Jadi kan memang teman-teman ini perlu ruang, perlu wadah, kemudian dan di waktu yang kebetulan juga gitu kan, kita saat ini ada fasilitas di sini, kita ada panggung di depan gitu kan. Kenapa enggak juga gitu kan, kita manfaatkan ya, bermanfaat buat kawan-kawan yang ada di kota kita khususnya gitu. Makanya kita juga memang bergerak sama banyak band di kota Sukabumi yang memang terlibat di sini gitu kan, jadi bagian dari kita gitu. Ya, aktivitasnya juga penuh, kadang-kadang dalam 1 bulan kita bisa 8 kali event, jadi sekali jalan tuh bisa sampai 7 band, 10 band, 15 band. Wow. Bandnya tuh apa aja tuh Kak? Bandnya macam-macam, jadi kita punya judul acara juga beda-beda. Tujuannya juga macam-macam juga, kayak misalkan ada salah satu judul yang baru kita rilis itu kayak Parade Band Skena. Parade Band Skena itu adalah satu ruang untuk all genre music atau all musician gitu kan. Mereka bisa crossing dari mulai indie, pop, rock dan sampai ke ya blues dan lain sebagainya, dan juga bisa nyatu tuh sama band-band extreme music kayak punk, hardcore, metal dan lain sebagainya gitu. Nah itu tapi kita fasilitas di Parade Band Skena itu bisa diakses oleh semua elemen. Nah artinya teman-teman yang masih sekolah tuh, yang masih baru belajar main musik, bisa tuh masuk di situ buat memperkenalkan diri. Nah setelah dari situ kita ambil mereka itu ke event kita selanjutnya. Misalkan ada yang namanya fasilitas untuk lebih dekat lagi lah antar band gitu, biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Itu kita kasih lagi nih fasilitas, ada ruang lain di yang namanya Ruang Riung, nama programnya. Ruang Riung itu adalah beberapa band yang sudah terlibat di Parade Band Skena, mereka masuk ke situ. Kita kasih lagi tuh jadwal gitu kan buat manggung di sana, dan ketemu sama mungkin dengan band-band yang udah senior nih di Sukabumi atau band dari luar kota nih. Jadi band baru tuh bisa berbaur sama mereka di sana. Nah, kayak lihat-lihat nih tempatnya tuh kayak wow banget gitu ya. Nah, bagaimana sih tanggapan para konsumen dengan konsep yang diadakan di Pride Place ini? Ya mungkin macam-macam ya, macam-macam. Tapi kalau misalkan kebanyakan kita sering ngelibatin beberapa artis nasional yang pernah mampir di sini, pernah perform bareng sama kita. Kemarin ada kayak Ayat Sangrani dari Adani, terus ada Andika Peter Pan, ada dari teman-teman dari Nine Ball, kemudian dari banyak lah, kemarin dari Prancis juga, dari Australia juga, terus ada Rama Satria, gitaris blues itu dari Spanyol, tapi mereka dia stay di Indonesia. Kalau misalnya gue melihat tanggapan kawan-kawan gue misalkan dari luar kota dulu deh, atau dari orang-orang dari mancanegara gitu, mereka asik sih gitu, karena ada kayak misalkan tanggapan Rama Satria yang dia kemukakan ke gue berasa di Spanyol, gue berasa di tempat gue gitu, dengan ya seperti ini suasananya gitu kan. Ya, di dalam ada barnya, di dalam terbalik bukan di depan gitu. Orang yang awam nggak tahu gitu kan, ternyata bar ternyata di dalam gitu. Terus di dalam juga ada studio musik, terus jadi pada ngumpet gitu kan. Tempatnya kalau misalnya ngeliat dari luar kayak sempit gitu. Ternyata lega dalamnya gitu. Ya luas juga gitu kan ketika masuk ke dalam. Terus juga ya alhamdulillah sih, jadi ada yang ada beberapa yang ngadepin kayak ya memang nggak biasa gitu kan. Kalau misalkan konsep coffee shop kan memang begitulah rata-rata gitu ya.
Cuma kita memang crossing dengan soul kitanya, soul musiknya, musik ekstrimnya ada. Terus bisa ngelihat pajangan-pajangan kayak CD, rilisan-rilisan karya kawan-kawan gitu, rilisan-rilisan karya kawan-kawan nih. Kebanyakan band-band Sukabumi yang udah punya album. Oh, ini band Sukabumi? Iya, rata-rata ada band Sukabumi di sini. Terus band-band yang udah mampir ke sini, mereka yang udah punya album juga gitu. Jadi memang ada sisi edukasi yang pengen kita perkenalkan mungkin ya secara luas gitu, karena mungkin teman-teman juga pemandangan-pemandangan baru kan. Iya. Ya kan? Dan bisa dibilang ini tuh kafenya tuh berbeda dari yang lain gitu. Ya, kayak misalnya ini ada rompi apaan sih ini? Gitu. Itu koleksi kita gitu. Ada komunitasnya juga, ini internasional komunitasnya di berbagai negara gitu kan. Dan di Indonesia itu nasional juga komunitasnya gitu. Ini mahal 15 juta. Wow. Dan bisa juga kalau misalnya ternyata di Sukabumi itu ada band gitu ya. Iya. Dan Sukabumi banyak band yang udah punya album, terus mereka yang memang sudah mereka tuh band di Sukabumi itu banyak banget band yang sudah rilis karya, yang mereka punya album. Hanya orang-orang Sukabumi juga belum tahu. Yeah. Banyak yang belum tahu. Hanya di luar negeri atau di luar kota mereka tuh besar. Gitu sebetulnya. lalu apa sih Kak moto dari kafe ini? It's all about your soul. Ini berbicara tentang jiwa lu, jiwa kita, jiwa muda yang suka sesuatu, dan apa yang lu suka ada di sini. Oh iya, benar-benar. Mungkin deh. Bagi sebagian orang ya. Gitu nggak? Iya, karena kayak misalkan ada aktiviti di sini, saat lu datang, lu bisa berbaur dengan mereka yang ada di sini. Mereka performer, mereka band atau musisi, itu lu bisa berbaur itu artinya mereka nggak eksklusif. Mereka jadi teman kalian. Yeah. Ketika ada show di sini, cobain deh nanti kapan-kapan lu datang, lu bisa nyapa mereka, lu bisa ngobrol sama mereka. Langsung akrab gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi asiknya gitu. Jadi nggak sekedar nongkrong yang jauh-jauhan, yang nggak kenal satu sama lain, tapi lu bisa nongkrong sini dan bisa bareng-bareng kenal sama semua gitu. Nah, apa sih Kak pesan dari Kakak nih buat para konsumen semua supaya datang nih ke kafe ini? Apa ya? Coba aja datang sini. Saya penasaran karena banyak konten di sini gitu kan. Banyak hal-hal yang baru. Banyak mungkin ada hal-hal yang baru yang pemandangannya jarang bisa dilihat di tempat yang lain gitu. Ya bebas sih kalau di sini. Selama itu positif ya silahkan aja. Ya, betul sekali. Jangan lupa untuk mampir ke sini, kalian pasti penasaran. Oke, kalau gitu Kak, terima kasih banyak atas waktunya sama-sama. sudah mau mengobrol dengan kami. Berbincang. Iya, berbincang. Sama-sama, makasih Iya. ya. Ya, makasih juga Kak. Oke Sobat TIC, sekarang kita sudah disediakan menu bestseller yang ada di sini. Sekarang aku mau cobain chicken sticknya. Kabila apa? Nah, kalau aku mau cobain mie ayam hitamnya. Mari kita coba. Sobat TIC, tadi kita sudah mencicipi menu bestseller yang ada di sini dan enak-enak banget ya. Iya. Dan juga minumannya juga segar banget.
Nah, pokoknya sobat-sobat TIC jangan lupa untuk datang ke tempat ini ya, yang ada di Jalan Surya Kencana, Kota Sukabumi. Karena recommended banget. Untuk sobat TIC jangan lupa untuk follow Instagramnya TIC Kota Sukabumi dan juga YouTube-nya Ayo ke Sukabumi. Dadah.